Pernahkah kamu merasa kamu sudah berlaku sopan, jujur, tidak merugikan siapapun, tapi tetap dipandang rendah? Bukan karena kamu salah, bukan karena etika kamu buruk, bukan karena akhlakmu rusak, tapi karena dompetmu tidak berbunyi. Di dunia hari ini, banyak orang tidak lagi bertanya dia orang baik atau tidak. Mereka hanya melihat dia punya apa. Jika kamu miskin, suaramu pelan, pendapatmu diabaikan, kehadiranmu tidak dianggap. Namun, saat kamu punya harta, bahkan kesalahanmu bisa dimaklumi. Bahkan sikap kasarmu disebut tegas. Bahkan kesombonganmu dianggap wibawa. Inilah cerita pahit yang jarang dibicarakan. Dan malam ini kita akan membedahnya secara pelan, secara dalam dan jujur. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menyelamatkan hatimu agar tidak rusak oleh dunia. Sejak kapan nilai manusia diukur dari saldo? Sejak kapan etika kalah oleh materi? Dulu orang dihormati karena tutur katanya, karena sikapnya, karena tanggung jawabnya. Sekarang orang dihormati adalah yang bisa mentraktir makan dan minum. Yang didengar adalah orang yang punya koneksi. Yang dianggap benar adalah orang yang punya kuasa. Kamu bisa jujur, tapi jika kamu miskin, kejujuranmu dianggap kelemahan. Kamu bisa sopan, tapi jika kamu tak punya apa-apa, sopanmu dianggap menjilat. Kamu bisa beretika, tapi tanpa harta, etikamu seringkali tidak menyelamatkanmu dari diremehkan. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu sering dilakukan oleh orang yang tidak pernah hidup di posisimu. Banyak orang hari ini tidak melihat manusia. Mereka melihat atribut. Mobil apa yang kamu pakai? Rumah siapa yang kamu tempati? Pekerjaan apa yang kamu sebutkan? Jika jawabannya biasa saja, maka selesai sudah penilaian mereka tentangmu. Padahal mereka tidak tahu bagaimana caramu bertahan. Mereka tidak tahu berapa kali kamu jatuh. Mereka tidak tahu doa-doa panjang yang kamu bisikkan saat dunia menutup pintu. Yang mereka tahu cuma satu: kamu belum melihat berhasil. Dan di mata dunia, yang dangkal belum berhasil sering diterjemahkan sebagai belum pantas untuk dihargai. Dengarkan ini baik-baik ya. Dengarkan ini. Orang yang menjadikan harta sebagai tolak ukur biasanya tidak siap diuji ketika harta itu hilang. Sebaliknya, orang yang hidup dengan etika meski lambat, meski sering diremehkan, mereka punya fondasi yang tidak mudah runtuh. Etika mengajarkan kamu bertahan. Etika melatih kamu menahan ego. Etika membentuk karakter yang tidak dibangun dalam semalam. Masalahnya, dunia tidak sabar menunggu proses itu. Dunia ingin hasil cepat. Dunia ingin bukti instan. Dan kamu yang sedang merintis sering dianggap gagal hanya karena belum sampai. Ini pesan penting, jangan pernah menurunkan akhlakmu hanya untuk membalas hinaan. Jangan mengotori prinsipmu hanya demi terlihat setara dengan mereka yang menilai dari harta. Karena saat kamu menurunkan etika, kamu tidak sedang melawan mereka. Kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Orang yang meremehkanmu hari ini belum tentu akan bersamamu saat kamu jatuh nanti. Tapi etika yang kamu pegang hari ini, itulah yang akan menyelamatkanmu saat tidak ada siapapun di sisimu. Miskin itu berat, ya, tapi dianggap tidak bernilai karena miskin itu lebih menyakitkan saat pendapatmu dipotong, saat namamu tidak disebut, saat kehadiranmu diabaikan. Bukan karena kamu salah bicara,
tapi karena kamu tidak punya nilai jual. Di titik ini, banyak yang berubah menjadi pahit, menjadi kasar, menjadi dendam, dan itu bisa dimengerti. Tapi dengarkan aku baik-baik. Jangan biarkan luka membuatmu kehilangan arah. Harta bisa habis, nama bisa jatuh, status bisa hilang, tapi etika, jika kamu menjaganya, ia akan menjadi identitas yang tidak bisa dicuri. Orang bodoh menertawakanmu sekarang, tapi suatu hari nanti mereka akan bertanya, kenapa dia tetap tegak padahal dulu diremehkan? Jawabannya sederhana, karena dia tidak menjual etikanya demi pengakuan. Jika hari ini kamu merasa dunia ini tidak adil kepadamu, ingat satu hal ini. Banyak orang terlihat dihormati, bukan karena mereka benar, tapi karena mereka punya sifat untuk dibanggakan, dan kamu mungkin belum punya segalanya. Tapi selama kamu masih memegang etika, kamu belum kalah. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa orang yang curang justru cepat naik? Kenapa orang yang arogan sering dipuja? Kenapa orang yang beretika malah tertinggal? Pertanyaan itu wajar, karena kita hidup di dunia yang sering terbalik logikanya. Orang yang beretika itu berpikir panjang, mereka menahan diri, mereka tidak mau menginjak orang lain hanya demi naik satu anak tangga. Sementara orang yang hanya mengejar harta, mereka tidak peduli siapa yang terluka, yang penting satu tujuan tercapai. Dan karena itulah hasil mereka sering terlihat lebih cepat. Tapi cepat tidak selalu berarti benar, cepat juga tidak selalu berarti kuat. Tuhan tidak salah menempatkan orang baik. Mungkin tidak semua orang siap menerima kata ini. Tuhan sering menempatkan orang beretika di jalan yang lebih sunyi, lebih sepi, lebih lambat. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena Tuhan sedang membangun sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu. Karakter tidak dibangun saat kamu dipuji, karakter dibentuk saat kamu diremehkan, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi buruk. Etika diuji bukan saat kamu punya segalanya, tapi saat kamu tidak punya apa-apa, kamu tetap memilih untuk lurus. Dunia mengajari kamu menjual, prinsip Tuhan mengajari kamu menjaganya. Dunia tidak akan berkata sedikit saja melanggar, tidak apa-apa, semua orang juga begitu. Yang penting kamu naik dulu, tapi disitulah banyak orang kalah tanpa sadar. Mereka naik, tapi kehilangan arah. Mereka berhasil, tapi kosong. Mereka kaya, tapi tidak lagi tenang. Sedangkan kamu, yang hari ini masih berjuang dengan etika, sedang membangun fondasi batin. Dan percayalah, ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak semua penilaian harus kamu terima. Tidak semua pendapat layak kamu dengarkan. Jika seseorang menilaimu hanya dari harta, itu bukan cerminan nilai dirimu. Itu cerminan dangkalnya cara pandang mereka. Orang yang matang akan bertanya, bagaimana sikapnya? Bagaimana tanggung jawabnya? Bagaimana dia memperlakukan orang lain saat tidak diuntungkan? Sedangkan orang yang miskin nilai hanya melihat bungkus. Dan kamu jangan iri pada mereka yang naik dengan cara yang salah. Iri adalah racun yang halus. Ia datang diam-diam saat kamu melihat orang yang etikanya buruk, tapi hidupnya tampak mudah. Tapi hati kecilmu mungkin bertanya, apa gunanya aku bertahan jujur? Gunanya adalah ini, kamu masih bisa menatap dirimu sendiri di cermin. Tidak semua orang sanggup hidup dengan nurani yang bersih. Tidak semua orang kuat memikul kebohongan yang mereka bangun sendiri. Saat harta menjadi Tuhan baru, etika jadi korban. Mari kita jujur.
Banyak orang hari ini menyembah harta bukan dengan sujud, tapi dengan mengorbankan segalanya demi mendapatkannya. Waktu dikorbankan, keluarga dikorbankan, persahabatan dikorbankan, bahkan harga diri pun dilepas. Dan yang paling menyedihkan, etika dianggap sebagai penghalang. Padahal etika bukan penghalang kesuksesan. Etika adalah penjaga agar kesuksesanmu tidak menghancurkanmu. Kamu boleh kejar harta, tapi jangan jadikan dia penentu nilai dirimu. Harta itu alat, bukan identitas. Masalahnya, banyak orang menjadikan alat sebagai ukuran manusia. Saat alat itu belum kamu miliki, kamu dianggap kecil. Tapi dengarkan ini baik-baik. Nilai dirimu tidak naik karena harta dan tidak turun karena kekurangan. Yang naik atau turun itu hanyalah persepsi orang, bukan jati dirimu. Orang yang menilai dari harta akan kehilangan arah saat harta itu hilang. Ini hukum kehidupan yang jarang gagal. Saat harta menjadi satu-satunya alasan dihormati, maka saat harta pergi, semua ikut pergi. Penghormatan, perhatian, kesetiaan, yang tersisa hanyalah kehampaan. Sedangkan orang yang dihormati karena etikanya, meski jatuh, masih punya manusia. Ini pesan untuk kamu yang sedang mendengarkan dan juga yang sedang diremehkan. Jika hari ini kamu sedang diremehkan karena ekonomi, diabaikan karena belum berhasil, tidak didengar karena tidak punya kuasa, tolong dengarkan ini pelan-pelan. Kamu tidak salah karena bertahan dengan etika. Kamu sedang berada di fase di mana dunia belum bisa membaca nilai dirimu. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua emas berkilau di awal. Tidak semua pohon berbuah cepat. Tidak semua orang besar dikenali saat masih kecil. Jadi, jangan balas dunia dengan keburukan yang sama. Balaslah dunia dengan konsistensimu, dengan kesabaran, dengan pertumbuhan yang nyata. Bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tapi untuk menjaga dirimu tetap utuh. Karena kemenangan terbesar bukan saat kamu diakui dunia, tapi saat kamu tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah tekanan. Suatu hari nanti saat kamu berdiri lebih tinggi dari hari ini, ingat satu hal, jangan menilai orang dari harta. Seperti dulu kamu pernah dinilai, hormati proses, hargai etika, dengarkan yang kecil, karena hidup ini berputar. Dan orang yang hari ini kamu abaikan bisa jadi orang yang besok mengajarkanmu arti menjadi manusia. Jika dunia menilaimu dari harta, biarlah. Tugasmu bukan mengubah dunia, tapi menjaga nilai dirimu sendiri agar tidak rusak oleh dunia.